Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Setelah terlibat menjual masker produksi Tiongkok, perusahaan Carimask dilaporkan kembali terlibat dalam mempekerjakan pegawai melampaui jam kerja lembur yang ditetapkan, di mana ada PMA yang dilaporkan lembur melebihi 100 jam per bulan. Pemkot New Taipei akan menangani berdasarkan hukum dan mengenakan denda. 工作时间很长啊，有常常加班吗？ Melalui pemeriksaan mendadak tanggal 9 pagi, LSIO Kota New Taipei menemukan bahwa yang bekerja paling keras adalah pekerja migran. Waktu lembur total sebulan bisa mencapai 100 jam, tapi mayoritas darinya tidak banyak berkomentar atau hanya membisu saat ditanya wartawan. 违法的情况包含就是劳工3月加班的总时数有达到100个小时，还有劳工整个月都在上班没有休假的违法情况。有些部分的因素是跟国家的需求会有一些关系的。 Menurut LSIO, Carimask mempekerjakan 6 PMA yang mendapatkan upah sekitar $90.000 per bulan karena bekerja lembur pada masa pandemi. Tapi waktu lembur total telah melampaui waktu maksimum yang ditetapkan hukum, yaitu 46 jam. Kondisi akibat tekanan produksi dari tim masker nasional ini bisa dimengerti saat pandemi paling serius. Tapi kondisi lembur berlebihan ini tetap terjadi setelah pelonggaran diberlakukan Juni hingga Agustus. Sementara itu hingga tanggal 8 lebih dari 2 juta helai masker telah dipulangkan dan MOHW telah menghapuskan waktu pergantian masker menjadi tanpa batas. Pembocoran amonia tekanan tinggi terjadi di atas kapal nelayan Ocean Venture 6 saat berlabuh di Cichin, Kaohsiung pada tanggal 9 siang. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 4 orang terjebak di atas kapal. 2 darinya yang merupakan petugas pemelihara dari Taiwan meninggal dunia. Pemeliharaan alat pendingin sedang dilakukan oleh kontraktor di atas kapal nelayan Kaohsiung Ocean Venture 6 sebelum berlayar pada tanggal 9 ketika terjadi pembocoran amonia tekanan tinggi yang mengakibatkan 4 orang terjebak termasuk 2 petugas pemelihara dari Taiwan berusia 30-an tahun. 发现患者时均已无呼吸心跳，本队同仁将受困者救出后立即实施 CPR 急救。 Seorang nelayan asal Indonesia dan seorang pekerja Taiwan sempat melarikan diri dan menderita ketidaknyamanan mata. 2 petugas yang terdampak paling serius, masing-masing bermarga Lin dan Xie, meninggal setelah pertolongan darurat karena menghirup terlalu banyak gas amonia. Investigasi penyebab kecelakaan sedang dilaksanakan oleh LSIO Kota Kaohsiung. Uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 oleh Universitas Oxford dan farmasi AstraZeneca telah dihentikan setelah terjadi gangguan inflamasi pada tulang belakang terjadi terhadap seorang sukarelawan. Sementara itu, kasus pertama infeksi COVID-19 dan influenza secara bersamaan telah muncul di Korea Selatan dan dikhawatirkan akan mengancam pada musim dingin. Pengembangan vaksin COVID-19 oleh farmasi raksasa Eropa AstraZeneca yang telah memasuki uji klinis tubuh manusia tahap ketiga telah dihentikan setelah dikabarkan mengakibatkan gangguan inflamasi tulang belakang terhadap seorang sukarelawan. Sementara itu, influenza yang umum terjadi pada musim gugur dan dingin juga semakin mengancam. Di Korea Selatan dilaporkan sudah ada pasien akut yang secara bersamaan terinfeksi COVID-19 dan influenza. 这2个都是呼吸道传染，都在冬天会传播嘛，所以会有一些人同时感染2个病毒。 Menurut dokter, pada gelombang pertama pandemi di awal tahun, sudah ada pasien yang terinfeksi COVID-19 dan influenza pada waktu yang sama. Maka tidak heran kalau situasi serupa terjadi lagi pada musim dingin. Diingatkan, pasien yang secara bersamaan terinfeksi kedua jenis virus itu akan menderita gejala lebih akut dan rentan dirawat di ruang ICU atau perlu dirawat dengan respirator. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan gorila di Amerika. Sua lagi pekan depan.